Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengajukan surat permintaan kepemilikan saham PT Timah sebesar 10%. Hal ini dimaksudkan agar wilayah Bangka Belitung dapat merasakan manfaat langsung dan dapat melakukan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Jelang rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Timah Senin 10 Februari 2020 mendatang, pemerintah Provinsi Bangka Belitung serius menempuh upaya untuk mengajukan kepemilikan 10% saham PT Timah Tbk. Sebab selama ini Pemprov Bangka Belitung hanya mendapat royalti sebesar 3% dari PT Timah. Sejumlah upaya sudah dilakukan Pemprov Bangka Belitung, salah satunya mengajukan surat usulan kepada 3 menteri melalui DPR, yakni kepada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. Terkait porsi saham dan royalti PT Timah kepada Pemprov Bubble. Saya pikir ini sesuatu yang alami saja, tidak yang berlebihan. Kita sudah sampaikan itu kepada direksi Dalu sebagai perwakilan daripada pemerintah. Jadi kita tunggu aja bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh Sementara Direktur Utama PT Timah Mokhtar Rizal Pahlevi menyebut siap menerima seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait usulan penambahan presentasi saham Pemprov Bubble di PT Timah. Kami ikutin putusan pemerintah masalah permintaan royalti, jadi apapun yang diputuskan oleh pemerintah akan kami ikuti. Langkah penambahan saham yang diajukan Pemprov Bubble ditanggapi positif oleh Komisi 6 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 6 Martin Manurung menyebut Pemprov Bubble bisa menempuh sejumlah mekanisme yang ada. Salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian BUMN yang membawahi PT Timah Tbk. PT Timah ini kan PT yang terbuka, jadi dia ada terkait juga kepada saham publik 35%. Nah ini yang harus ditempuh oleh Pemprov adalah menempuh mekanisme-mekanisme yang ada. Ada yang saham publik, ada juga kalau memang right issue ingin dikeluarkan itu harus dikoordinasikan ke pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN yang menjadi pemegang saham pengendali di PT Timah itu yang harus dikoordinasikan dan diajak bicara oleh Pemprov di Bubble. Dengan sepertiga luas wilayah Provinsi Bubble dikuasai PT Timah dan sudah beroperasi selama lebih dari 300 tahun, pemerintah Provinsi Bubble berharap tidak ada hambatan untuk Pemprov Bubble memperoleh tambahan saham menjadi 10% agar percepatan pembangunan di wilayah Bangka Belitung dapat terlaksana dan masyarakat Bubble dapat merasakan langsung manfaat pembangunan di provinsi tersebut. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Andi Iskandar Akbar, Metro TV. Pemprov Bangka Belitung telah mengajukan permohonan kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko agar ada kebijakan pemberian 10% saham PT Timah kepada Bangka Belitung. Pemirsa, tambang timah di Bangka Belitung meraup untung. Kini nilai korporasi PT Timah mencapai 7 triliun rupiah. Seperti apa mekanisme agar masyarakat Bangka Belitung juga bisa untung? Telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Yang pertama adalah Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan. Pak Erzaldi, selamat malam. Malam. Kemudian, Waalaikumsalam, Komisaris Utama PT Timah Fahri Ali. Pak Fahri, selamat malam Pak. Malam. Dan juga Ketua Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung Bustami Rahman. Pak Bustami, selamat malam. Saya akan ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Sudah ada permintaan kepada bahkan Pak Muldoko dan juga sudah beraudiensi dengan pemerintah, dengan Presiden ya, untuk meminta saham 10% dari sebelumnya royalti 3%. Ya. Apa alasan meminta saham 10% ini Pak? Baik, sebetulnya ini bukan, saya jelaskan dulu ya, bukan minta ini. Naib rasanya kalau minta, sebetulnya yang diambil itu adalah bumi Bangka Belitung yang seharusnya harus memang kita nikmati juga selama ini. Jadi saya mengambil runutnya aja. Selama ini PT Timah untung, terus kita hanya mendapatkan royalti aja, yang 3% dari nilai jual
ekspor timah setiap Kalau boleh tahunnya. tahu, 3% royalti itu berapa? 3% royalti itu rata-rata yang kami dapat yang paling tinggi tahun 2019 itu hanya sekitar 112 miliar. 112 miliar. Kalau diambil rata-rata itu tidak sampai 4% dari APBD atau PAD kita. Oke. Jadi berapa banyak kira-kira yang seharusnya bisa kita terima untuk pembangunan kita. Makanya kami merasa perlu untuk meminta kepada pemerintah, ya sudah sewajarnya kita minta. Yang kita minta ini bukan saham publiknya, tetapi saham dari pemerintah Saat ini saham pemerintah 65%, artinya 10% seharusnya dimiliki oleh Iya, masyarakat Bangka Belitung. Bangka Belitung. Apakah ini doable, Pak Fahri? Sebenarnya kalau kita ikuti apa yang terjadi di Freeport, sebenarnya bisa saja berlangsung gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Dan gagasan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sejak tahun, saya sudah mendengar ini tahun 2008. Itu ketika itu menteri BUMN-nya adalah Sofyan Jalil. Artinya perjuangan 11 tahun sudah ya? Ya, lalu kemudian ini gubernur baru ya melanjutkan itu gitu. Dan waktu itu sebenarnya kalau dari pihak Kementerian BUMN tidak punya keberatan sama sekali tentang itu. Malah di dalam beberapa hal menguntungkan gitu. Karena dengan keikutsertaan ya saham Pemda di situ, maka keamanan menjadi jauh lebih bisa terjamin. Kalau menurut Anda sudah tidak ada keberatan di Kementerian BUMN, akhirnya blocking chain-nya di mana? Penghalangnya di mana? Saya kira mungkin ada proses-proses politik ya yang harus dilakukan. Pak Gubernur sebenarnya sudah berbicara juga ya. Sudah. Baru-baru ini di DPR gitu. DPR RI. Jadi tinggal ininya saja gitu. Goalnya gitu. Goalnya. Dari DPR bagaimana hasilnya Pak Gubernur? Tentunya DPR yang barusan saja tadi melakukan kunjungan spesifik melihat bagaimana kondisi yang sebetulnya, apakah permintaan saham ini realistis atau tidak, dan di samping itu mereka memang ada tugas-tugas lain berkenaan dengan pertambangan timah yang dilakukan di Bangka Belitung. Tapi sebelumnya ini secara lisan pernah kami sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan beliau waktu itu meminta diteruskan ke KSP Pak Muldoko. Maka keluarlah surat kami ke Pak Muldoko. Tetapi selanjutnya habis dilantik untuk periode kedua ini, kami mencoba lagi untuk mengingatkan melalui menteri-menteri terkait. Jadi Menteri SDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN kami sudah layangkan surat. Dan terakhir yang sangat mendapat respon ini adalah Menteri SDM sudah menerima kami, dan DPR RI, Komisi 6. Baik, saya sekarang justru malah ke SP-nya belum ya? Belum. Saya akan ke Pak Bustami sekarang. Pak Bustami, dengan royalti 3%, kemudian kita tahu kondisi kerusakan lingkungan Babel itu kalau naik pesawat sudah botak-botak dikarenakan penambangan timah begitu. Bagaimana Anda menjelaskan soal 3% royalti yang diterima dengan kerusakan lingkungan yang terjadi? Begini ya, pertama kali saya suka sekali statement Pak Fahri tadi ya. Terima kasih itu Pak Fahri ya. Saya kira itu positif untuk ke depan kita. Karena bagaimanapun kan sebetulnya bukan angka statistik yang kita harus nikmati. Perasaan masyarakat. Bahwa kami lahir di sana, dari kecilnya tumbuh berkembang, sempat pergi keluar menjadi pengamat, masuk lagi kemudian menikmati lagi apa yang ada, itu terasa sekali. Bahwa sebetulnya timah itu untuk masyarakat Bangka Belitung itu hampir seperti ada dan tiada. Ada bagi kami. tapi nggak bisa dinikmati. Iya kan gitu. Benda itu kan ada di bawah rumah kita. Makanya betul kata Pak Gub tadi, beliau tidak meminta. Dan saya sedih kalau diomongkan kalau gubernur kita meminta-minta. Bukan, itu hak. Hak masyarakat Babel. Memang royalti itu juga hak, karena logika royalti kan dengan saham kan agak berbeda, tapi kesamaannya sebenarnya sama-sama ada hak, di mana royalti mengatakan bahwa jika orang memiliki tanah itu dia dikasih royalti. Berarti tanah itu kan milik kita.
Baik. Saham tapi kan royalti 3% bagaimana mau mencukupi itu Oke. saja logikanya Kita kan harus sederhana. jeda azan terlebih dahulu Bapak-bapak. Tapi nanti saya akan tanyakan kepada Pak Gubernur kenapa kemudian 10% dan kalau misalnya nanti terrealisasi 10%, bagaimana memastikan ini dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat Bangka Belitung. Kami akan kembali membahasnya usai kumandang azan maghrib berikut ini. Perbincangan pemirsa, saya akan kembali ke Pak Gubernur, Pak Erzaldi. Kalau misalnya royalti 3% dari PT Timah selama ini menurut Anda hanya 4% dari APBD yang paling banyak 112 M di tahun 2019, seberapa signifikan nilai ini untuk membangun daerah? Enggak. Kalau itu signifikan, sangat tidak signifikan. Karena hanya 4% Karena dari hanya APBD. 4%. Dan ingat, hanya 4% itu royalti itu kan digabung lagi ke dalam APBD kita 4%. Itu pun kita tidak banyak berbuat. Yang kita lakukan selama ini untuk pembangunan bagaimana kita melakukan efisiensi sehingga kita bisa memberikan ruang lebih besar lagi untuk pelayanan masyarakat. Dan kalau misalnya hanya dihitung royalti, terus pemerintah pusat beranggapan, oh ini kan ada di DAO apa segala macam. Sekarang kita balik, perhitungan DAO kan sudah jelas persentasenya dari jumlah penduduk, jumlah daratan, dan ingat, Bangka Belitung ini adalah provinsi kepulauan. Airnya nggak dihitung. Padahal itu berapa persen? Berapa persen? 80? Airnya ini mungkin 85%. 85% perairan. Dan ingat lagi, 950 lebih pulau di Bangka Belitung. 50 pulau di Huni. Biaya untuk mengembangkan ini lebih besar ketimbang kita mengembangkan daerah darat. Tapi ini tantangan. Nah, makanya kita dapatnya 112 jika dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, Pak. Oh, enggak bisa. Saya cerita lagi kalau misalnya kerusakan. Tahun 2012, saya Bupati Bangka Tengah. Terjadi banjir di Koba, pusat pemerintahan dan pasar. Gara-garanya? Gara-gara jebol eks tambang Kobatin. 350 miliar rugi infrastruktur. Apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membantu untuk merehabilitasi itu, infrastruktur itu 20 miliar. 25 miliar. Provinsi 20 miliar. Nomboknya 300 nomboknya, bukan, kita hanya mampu 40 miliar. Sisa nggak dibangun. Mungkin sampai sekarang pun belum dibangun. Gara-gara bencana akibat bekas tambang akibat itu. bekas tambang. Pak Bustami mungkin juga bisa menjelaskan kepada kami yang bukan masyarakat Bangka Belitung, seperti apa kerusakan lingkungan dibandingkan dengan yang diterima selama ini? Ya, sangat luar biasa sekali kan, karena memang makanya berkali-kali saya selalu katakan jangan sampai nanti orang yang berkiprah di dalam Timah ini, saya tidak sebut PT Timah kah atau apa, itu jangan seperti take away gitu ya, sama dengan beli pizza saja dengan mobil kan, ambil bawa pergi dan segala. Jangan seperti itu. Apakah selama ini seperti itu, Pak? Lah, maksud saya nantinya itu jangan nantinya goodbye my love kepada kita lah, kita menanggung kerusakan. Misalnya terkait dengan reklamasi, jadi bekas tambang yang bolong-bolong nah, itu PT seperti apa? Timah sendiri nanti Pak Fahri bisa ceritakan, dirutnya sendiri sering mengatakan bahwa reklamasi yang dilakukan PT Timah itu kemudian kembali lagi dirusak oleh illegal mining kan begitu. Nah ini kan terus-menerus terjadi dan itu law enforcement juga saya melihat masih lemah. Artinya sudah direklamasi tapi kemudian Tadi dirusak lagi sama illegal digali lagi. mining. Ini kan kena. Baik. Nah, ya itu. Pak Fahri, ini tanggal 10 Februari akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa, akan pergantian kepengurusan ya Pak. Bagaimana, pertanyaan pertama saya, apakah ini akan dibahas Pak, soal permintaan saham 10% ini dalam RUU PSLB? Oh, tidak. Tidak akan dibahas. Karena hanya tunggal itunya, agendanya. Kemudian? Yaitu pergantian pengurus. Baik. Pengurus di sini komisaris dan direksi. Oke, komisaris dan direksi. Nah, dengan pergantian pengurus ini, bagaimana kemudian memastikan aspirasi pemerintah dan juga masyarakat Provinsi Babel bisa terakomodasi di situ, Pak Fahri? Iya, kalau lembaga komisaris dengan direksi itu kan permanen lembaganya dan selalu ada orangnya. Maksud saya kalau misalnya ada pergantian itu kan kemudian akan ada yang baru yang masuk di situ gitu. Jadi sama dengan pemerintahan gitu. Nah, yang kemudian harus dilakukan adalah komunikasi kedua pihak gitu. Maksud saya pihak Pemda
lalu kemudian pihak PT Timah itu sendiri. Gitu. Tapi PT Timah kita harus juga memahami adalah eksekutornya. Sementara kebijakan ada di tataran pusat begitu. Apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Babel agar di pusat pun juga gayung bersambut, sementara eksekutornya juga gayung bersambut, Pak? Kalau kita mau sedikit meletakkannya pada setting, sebenarnya direksi dan komisaris PT Timah itu kalangan pekerja, gitu. Jadi pekerja. Sedangkan beliau sebagai gubernur itu kalangan politik. Apalagi beliau ini sebenarnya adalah bupati terbaik, gitu. Yang dibilang di Koba tadi itu, gitu. Dan Kobatin itu bukan PT Timah. Bukan PT Timah. Jadi harap Anda tahu itu Kobatin itu private. Dan sekarang sudah bangkrut, gitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan dua jalur. Jalur politik, ya. Itulah yang saat ini dilakukan sedang terus-menerus, diusahakan. ya. Lalu kemudian jalur dalam dua tanda kutip profesional. Itu hubungan antara Pemda dengan PT Timah yang mendiskusikan itu, gitu. Tapi saya sebagai Komut itu sudah pernah mendiskusikan, memberikan 3 hal sebenarnya. Yang pertama pembangunan ekonomi di Bangka Belitung itu team based economy. Jadi ekonomi berdasarkan timah. Tetapi yang kedua adalah paper based economy, gitu. Karena paper juga sangat bagus di sana. Nah, yang ketiga adalah tourist based economy. Lalu kemudian saya mengusulkan yang mengkoordinasikannya silakan Timah, gitu. PT Timah untuk mewujudkan konsepnya jalan dan segala macam, gitu. Saya mengusulkan itu di kelompok pengusaha yang mengundang saya pada waktu itu, dan kalau nggak salah Pak Gubernur juga diundang tetapi tidak sempat datang. Nah, kalau ini dilaksanakan, itulah yang kemudian diusulkan oleh Pak Gubernur tadi itu. Pembangunan infrastruktur di mana Timah itu ikut memainkan. Komentar Anda, Pak Gubernur? Ini seperti yang tahun-tahun sebelumnya, zaman sebelum reformasi, PT Timah banyak membantu pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah sering pinjam uang ke PT Timah untuk melakukan pembangunan. Tapi kenapa sekarang tidak bisa dilakukan lagi? Nah, makanya bukan berarti juga 10% saham pemilikan pemerintah provinsi nantinya itu hanya berbicara angka. Enggak. Tetapi kita kepengen dengan 10% ini kita ikut bekerja sama bersama-sama PT Timah membangun daerah melalui seperti yang disampaikan oleh Pak Komut tadi. Sama-sama aja kita membangun. Apa menurut Anda, Pak, dari hitung-hitungan bisnis, apa untungnya bagi PT Timah dengan misalnya pemerintah pusat kemudian membagikan mendivestasi sahamnya yang 65% itu 10% diserahkan ke pemerintah provinsi? Akan lebih mencairkan hubungan PT Timah dengan masyarakat Bangka Belitung, saya rasa. Selama ini hubungannya gimana? Baik, sebentar enggak. Kalau kami sama pemerintah oke. Tapi hampir setiap saat ada selalu demo konflik dengan masyarakat. Yang menyelesaikan pasti pemerintah daerah. Baik, 10% mau diapain itu saham 10% dari corporate value 7 triliun? Yang pasti 80% sekarang ekspor dari Bangka Belitung itu adalah Timah. Jadi jangan sampai nanti ketika Timah berakhir kita cengok, nggak lihat apa-apa. Lingkungan rusak. Tetapi dengan adanya 10% itu kita bisa bersama-sama membangun Bangka Belitung. Kita sudah memikirkan transformasi dari mining ke tourism, mining ke agro, kembali lagi kita ke pertanian. Mumpung uangnya masih ada. Mumpung uangnya masih ada. Kalau sudah nggak ada lagi mau ngapain kita? Ini yang harus kita buka. PT Timah khususnya pemerintah pusat yang 65% tadi. Sudah saatnya libatkan pemerintah daerah. Jangan giliran rusak pemerintah daerah. Pengawasan kurang. Mohon maaf. Pengawasan tambang pun sekarang dilakukan oleh Inspektur Tambang Pusat. Artinya sebelum Timah ini habis, masyarakat harus dapat manfaatnya untuk dibangun sebagai second layer untuk di sana. Tapi selain Timah, ada tambang apa lagi sebenarnya di Bangka Belitung yang potensial, Pak? Ada lagi harta yang terpendam. 13 mineral ikutan Timah. Sekarang harus jelas ini milik siapa. Seharusnya mineral ikutan ini PT Timah ditugaskan oleh pemerintah diberi kuasa tambangnya untuk ngambil Timah, bukan mineral ikutannya. Dan ingat, di dalam mineral ikutan ini ada harta yang terpendam yaitu thorium. Harus negosiasi ulang untuk
turunan-turunan dari tema itu. Pak Bustami, menurut Anda apa yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah di sana? Kalau misalnya Pak, saham 10% ini goal, apa yang harus dibangun Itu kan terlebih dahulu? prinsip logiknya kan sudah kita lihat tadi ya, bahwa sebetulnya sederhana kok sebetulnya. Bahwa kita tidak punya kecukupan dana itu jelas kan. Baik dirasakan maupun secara statistik. Nah, karena itu lalu harus ada kompensasi timah ini kalau dia masih hidup seperti ini. Jangan kita berdebat di atas pelepah pisang. Iya, pisangnya melorot, jatuhlah kita. Melajunya keluar ya. Baik. Ya, jadi ini yang harus dianukan. Makanya saya bilang berkali-kali, ini coba segeralah bagaimana caranya. Karena tuh Pak Gubernur mengatakan demikian, itu bukan apa-apa. Kita kan melihatnya jauh ke depan. Oke. Jangan sampai ini kemudian tinggal kosong, goodbye my love, tidak ada kita yang di sini. Baik, saya nanti akan tanya ke Pak Fahri Ali bagaimana kemudian, walaupun kita tidak tahu nanti RUPSLB akan seperti apa, apakah Bapak juga masih akan di posisi yang sama atau tidak, tapi mendesak kepengurusan yang baru terkait dengan misalnya habis tambang ya direklamasi begitu. Itu yang satu. Ke Pak Gubernur saya ingin tanya Pak, untuk memastikan kepada masyarakat bahwa oke, kita dapat 10% saham, kemudian apa yang saya dapatkan sebagai rakyat di sana? Nanti mohon dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Pak Fahri, kalau misalnya dari Anda, bagaimana kemudian nanti kepengurusan yang baru benar-benar bertanggung jawab terhadap bekas tambang yang dilakukan untuk reklamasi sehingga tidak menimbulkan bencana lingkungan seperti yang terjadi di daerah yang tadi dijelaskan, Pak? Iya. Walaupun itu bukan PT Timah ya. Jadi begini, sebenarnya dari segi teknikal maupun dari segi tanggung jawab profesional, semua dilaksanakan. Jadi ada apa yang Anda katakan itu semua dianggarkan dan dilaksanakan. Gitu. Nah, persoalannya adalah begini, selalu saja ada asumsi ya dari rakyat atau masyarakat atau pihak-pihak lain yang kita susah mengidentifikasikan, menganggap ya wilayah-wilayah yang sudah digarap oleh timah itu masih ada mengandung unsur timahnya gitu. Jadi selalu mengundang orang gitu. Makanya sebenarnya pertambangan ya dimanapun juga itu selalu ada aspek sosiologisnya karena potensi konflik itu selalu ada di situ gitu. Dan karena itu antara lain saya diminta sebenarnya menjadi masuk dalam jajaran komisaris. Untuk memastikan itu jalan begitu. Iya. Nah, lalu yang kedua dalam soal reklamasi itu kita ya PT Timah itu punya trademark yang bagus gitu. Jadi Sugeng Suparwoto kawan Anda itu kemarin dibawa ke situ gitu. Cuma dia nggak dikasih lihat ada buayanya di itu di apa namanya? Baik. Di situ. Bagus sekali. Jadi mereka kerjasama dengan IPB Bogor ya untuk tanam-tanaman dan segala macam yang ada. Ya, gitu. baik. Saya akan ke Pak Gubernur kembali. Pak Gubernur, kalau misalnya kita ini hypothetical situation, dikasih 10% saham dari saham pemerintah yang 65%, 10% untuk pemerintah Provinsi Babel. Kemudian bagaimana misalnya saya sebagai rakyat Babel akan menerima manfaat dari itu? Tentunya kita kan dalam setiap rencana pembangunan kan ada sebuah perhitungan dan itu juga dirapatkan bersama DPRD kita dan terbuka dengan masyarakat juga. Jadi artinya ketika 10% saham ini ada dan kita insya Allah dapat bagian dan bagian ini merupakan bagian daripada pendapatan daerah. Nah, kita susunlah bersama-sama rencana proyek atau rencana apa yang akan menjadi prioritas, Pak? Atau program apa yang akan menjadi prioritas dari situ? Persiapan kita, bagaimana nanti ketika Timah tidak lagi di Bangka Belitung, kita sudah mulai beralih. Seperti sekarang, kita sudah mulai beralih ke pariwisata, perkebunan kita tingkatkan lagi, terus perdagangan kita. Bayangkan, Mas Dino, perdagangan kita ini, pertumbuhan ekonomi kita itu, sangat terpengaruh sekali kepada ekspor timah. Ketika harga timah bagus, ekspor pun bagus, pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Tapi ketika timah anjlok, drop juga pertumbuhan. Ini kan tidak bagus bagi suatu daerah. Nah, kenapa tidak kita berpikir mulai dari sekarang, mumpung uangnya masih ada, ayo kita sama-sama bangun. Nah, termasuk kita ngebangun pelabuhan. Jangan kita terlena terus. Masyarakat kita masih bisa hidup dari tambang, masih bisa hidup dari tambang. Sampai mau kapan?
Ayo kita berubah. Artinya nanti Transisi. saham itu akan digunakan untuk pembangunan Betul. transisi bisnis ini. Iya. Iya. Pak Bustami, selama ini komentar masyarakat, tidak hanya masyarakat adat, tapi juga masyarakat yang tinggal secara keseluruhan di Bangka Belitung dengan adanya tambang PT Timah dan juga beberapa perusahaan swasta ini seperti apa sih Pak mereka, Pak? Iya, itu yang menjadi persoalan karena memang sejak dari dulu saya tidak ngomong zaman Belanda lah ya, sejak kita merdeka kan memang itulah yang terjadi. Berapa banyak, berapa dolar, berapa gulden yang masuk ke katakanlah Indonesia kan. Memang di dalam Undang-Undang Dasar kan disebutkan bahwa ada kebersamaan. Tetapi janganlah pula kita yang punya benda itu kemudian hanya menikmati. Iya kan kita sendiri tidak menikmati kan. Tadi disebutkan saya suka istilah itu tin based economy. Nah jangan maksud saya hanya karena prinsip kita adalah ekonominya berdasar kepada timah yang jaya, itu jangan day to day seperti sekarang. Tapi kita melihat ke depannya. Oke, terakhir saya akan ke Pak Fahri Ali. Pertanyaan terakhir, layakkah Pemprov mendapatkan 10% saham PT Timah? Saya kira layak sekali karena dalam pandangan saya ya sebenarnya Pemprov dengan pemerintah pusat itu kan satu pihak gitu. Jadi kalau misalnya keduanya ya memegang saham itu PT Timah akan jauh lebih bagus. Maksud saya ya kalau rugi beliau juga ikut menanggung ruginya gitu. Baik. Lalu kemudian kalau maju ikut menikmati gitu. Nah, ini yang kemudian akan menambah ya tadi saya katakan keamanan gitu. Karena faktor pertambangan itu kaitannya dengan masyarakat yang di sekitar, juga susah kita kontrol ya. Dan kita tidak tahu orang datang dari mana-mana. Bukan hanya dari Bangka atau Belitung gitu orang yang main. Terakhir saya harus pertanyaan ke Pak Gubernur, yakinkan pemerintah pusat dan juga yakinkan masyarakat bahwa saham 10% dari PT Timah memang diperlukan untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat, Pak? Ya, pasti. Sebagaimana kita ketahui dengan ketersediaan budget APBD kita seperti sekarang pun, yang hanya bisa kita lakukan adalah efisiensi. Ketika kita dapat efisiensi, disitulah kita salurkan kepada pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Insya Allah, kalau ada tambahan lagi pemasukan dari saham ini kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, insya Allah saya yakin dan percaya kerja kami ini pun dikontrol oleh DPRD, dikontrol oleh masyarakat dan Tuhan dan Allah SWT. Dan masalah ini tentunya kita putuskan secara bersama-sama. Dalam penyusunan anggaran pun masyarakat ikut mengusulkan dan lain sebagainya. Dan saya yakin insya Allah mumpung belum terlambat. Tetapi jangan mumpung sampai timah masih ada. Ya, mumpung timah masih ada. Saatnya lah kita kalau untuk berbuat, jangan sampai jalan yang kita tempuh ini keliru terus. Baik, ini artinya pun nanti uang dari pembagian dari saham ini pun akan digunakan untuk mempersiapkan bubble, bersiap-siap ke industri lain bila timah ataupun tambang akan habis dari Bangka Ya, Belitung. dan waktunya pemerintah untuk berterima kasih kepada rakyat. Waktunya pemerintah berterima kasih kepada rakyat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda di Prime Time News malam hari ini. Ya, kita harapkan saja semoga ini aspirasi ini kemudian didengar oleh pemerintah pusat. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini.